Perkenalkan, nama saya Aldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian morfologi. Pengertian morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk besar bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Adapun morfem bebas dan morfem tak bebas. Morfem bebas dan morfem tak bebas atau terkait digolongkan berdasarkan kebebasan yang keduanya dapat langsung digunakan di dalam peraturan. Morfem bebas di dalam Abdul Jar 2008 adalah suatu morfem yang bebas atau tanpa memiliki keterkaitan atau hubungan dengan morfem lainnya yang dapat langsung digunakan dalam suatu pertuturan. Biasanya merupakan morfem dasar seperti morfem pulang, merah, dan pergi. Hal ini sejalan dengan pendapat Santoso 2004. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai arti tanpa harus dihubungkan dengan morfem lain. Sedangkan morfem tak bebas atau yang biasa disebut dengan morfem terikat menurut Abdul Jar 2008 adalah suatu morfem yang harus terlebih dahulu bergabung atau terikat dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan. Termasuk di dalamnya adalah semua afiks dalam bahasa Indonesia. Di samping itu banyak juga morfem terikat yang berupa morfem dasar seperti morfem henti, juang, dan geletak. Kemudian untuk dapat digunakan morfem-morfem tersebut haruslah terlebih dahulu diberi afiks atau digabung dengan morfem lainnya. Contohnya pada morfem juang digabung dengan afiks menjadi berjuang, pejuang, dan daya juang henti harus digabungkan dengan afiks sehingga menjadi berhenti, perhentian, dan menghentikan. Adapun morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh yang merupakan suatu kesatuan utuh dan unsur-unsurnya bersambung secara langsung. Dalam buku Abdul Jar 2008 menyebutkan bahwa semua morfem dasar baik bebas maupun terikat seperti prefiks, infiks, dan sufiks termasuk morfem utuh, misalnya meja tidur, pergi, dan sebagainya. Morfem terbagi yaitu morfem yang merupakan dua bagian yang terpisah atau terbagi, atau dalam kata lain morfem yang fisiknya terbagi atau disiplin morfem lainnya. Misalnya pada kata satuan atau satu merupakan morfem utuh dan kean adalah morfem terbagi sebagai afiks dalam bahasa Indonesia termasuk morfem terbagi. Adapun morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem atau susunan fonem segmental, atau bisa juga disebut morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihatlah, sikat, ber. Jadi semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Sebagai contoh, morfem rumah dapat dianalisis ke dalam segmen-segmen berupa fonem rumah. Fonem-fonem itu tergolong ke dalam fonem segmental. Oleh karena itu morfem rumah tergolong ke dalam jenis morfem segmental. Adapun morfem suprasegmental yaitu adalah morfem yang terdiri dari fonem suprasegmental, misal J dalam bahasa Indonesia, atau istilah lain fonem yang dibentuk unsur suprasegmental seperti tekanan nada dan sebagainya. Misalnya dalam bahasa Ngakaba di Kongo Utara, benua Afrika, setiap verba selalu disertai dengan petunjuk kalatens yang berupa nada. Contoh bapak, wartawan bapak, wartawan ibu guru, atau ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.